Aryo Trisno Subur merupakan satu di antara warga di Jalan Parit Pairan, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja atau PHK di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Barat. Ia dipecat dari perusahaan pada tahun 2019. Tepat saat itu, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Ayah dari dua anak ini terpaksa harus memutar otak untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan keluarganya. Hingga akhirnya, ia berinisiatif untuk memulai menjadi petani hortikultura pada tahun 2020. Awal mulanya saya bertani waktu ada dampak pandemi COVID-19 itu. Sebelumnya saya kerja di perusahaan. Waktu terkena dampak pandemi COVID-19, saya diberhentikan di perusahaan. Lalu saya mencoba ke pertanian. Jadi awal mulanya saya coba sedikit-sedikit. Nah, terus awalnya saya coba berapa bedeng ya. Alhamdulillah berhasil. Nah, saya kembangkan lagi. Alhamdulillah seperti ini. Saat itu Aryo membentuk kelompok tani diberi nama Trisno Subur, mengambil dari namanya dan dari pertanian yang subur, yang kemudian membuka lahan pertanian di lahan gambut seluas 1,2 hektar yang ditanami beberapa jenis sayur seperti gambas, timun, kacang panjang, kangkung, dan cabai. Dalam satu jenis tanaman sayur waktu itu Aryo berhasil panen dan menghasilkan uang sekitar 7 juta rupiah hingga 11 juta rupiah dalam satu musim panen. Kalau dulu kita udah sempat tanam seluas 1,2 hektar. Sekarang mungkin karena waktu dan tenaga juga kita lebih meminit setengah dari luas lahan tadi itu. Kalau di setiap item kita bisa tentukan. Kalau seperti timun kita hanya tanam 20 bedeng. Waktu itu kita bisa dapat 6-7 juta. Waktu itu kita gambas atau oyong, waktu itu kita pernah dapat tuh sampai 11 juta lebih. Itu jumlah bedengan kalau nggak salah sekitar 28 bedeng. Dalam pertanian ini, Aryo bersama kelompoknya bermula menggunakan full kimia, semi kimia, dan kini full organik. Selain penerapan penggunaan pupuk organik, olah lahan yang diterapkan oleh Aryo juga tanpa bakar, yang saat ini mendapat pendampingan dari Badan Restorasi Gambut atau BRG Kalimantan Barat. Penerapan ramah lingkungan ini Aryo sadari karena berada di lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran lahan. Saat itu, Aryo masih menggunakan full pupuk kimia, hingga dalam mengendalikan hama seperti pestisida dan lainnya. Waktu kita coba fokus ke cabai, waktu itu kita yang agak rugi karena waktu itu kita terdampak penyakit patogen jamur, sehingga kita dikatakan gagal panen. Bahkan kita nggak balik modal waktu itu. Modalnya berapa waktu itu, Bang? Kisarannya? Waktu itu saya modal sekitar, kalau di global yang untuk total cabainya sekitar 23 juta. Dari kita buka lahan, kita ubah nebas, pembuat bedengan, kita beli pupuk, pestisida, mulsa, kayu-kayunya, bibit, sampai perawatan. Nah, kita hitung dari segitu. Sejak penerapan menggunakan kimia ini, Aryo secara rutin melakukan pengecekan kondisi pH atau tingkat keasaman tanah. Selama itu, kondisi pH tanah berada di angka 3 atau 4. Berbeda di awal membuka lahan yang masih berada pada kondisi netral, yakni di angka 6-7. Selain kondisi pH tanah, Aryo juga mengaku bahwa lahan pertanian semakin hari semakin gersang, bahkan terjadi penurunan signifikan selama penggunaan pupuk kimia. Begitu juga dengan kualitas hasil produksi pertaniannya yang dirasa kurang sehat terhadap kesehatan maupun lingkungan. Kalau saya lebih ke organik, satu ramah lingkungan ya. Terus membuat tanah kita agak subur, Mas. Jadi olah lahan biar subur. Nanti kedepannya kita kalau tanam apapun, insya Allah tanamnya pun agak subur, tanamannya pun bagus gitu. Masih bisa nerima. Karena kalau udah kebanyakan pakai kimia, tanah kurang bagus lah kayaknya.
Selain itu, alasan lainnya yang membuat Aryo semakin memantapkan diri beralih dari konsep kimia dan ke organik setelah mengetahui bahwa durasi tanaman akan lebih lama ketika menggunakan pupuk organik. Begitu juga dengan jumlah panen yang semakin banyak. Kalau kita pakai organik, umur tanaman kita lebih agak panjang. Beda kalau kita pakai kimia. Kimia memang cepat kita suburnya, cuman dia umurnya agak kurang. Cuman kalau pakai organik, kalau menurut saya sih, penilaian saya sih umurnya agak lama lah. Kalau umumnya timun kemarin saya panen sampai 14 kali, ini kemarin saya pakai organik bisa sampai 19 kali lebih. Bahkan sampai ada yang masih hidup saya nggak panen kan, karena waktu itu udah harganya murah juga ya, buah ujung udah nggak terlalu bagus, teman masih produksi, cuman buahnya nggak sebagus waktu pertama panen. Dengan alasan itulah Aryo mulai beralih dari kimia ke full organik pada tahun 2024. Begitu juga dengan jenis tanaman pertanian, kini Aryo mulai beralih ke tanaman jahe dan pepaya. Luas lahan yang akan ditanami kurang lebih 1 hektar. Sejak 9 bulan lalu sudah mulai ditanami jahe dan ratusan pepaya. Peralihan lahan ke tanaman jahe dan pepaya ini karena tingkat perawatannya yang tidak terlalu rumit. Begitu juga dengan penggunaan pupuk dan penanganan hama juga bisa diatasi dengan menggunakan organik yang ada di sekitar lingkungan. Pada tanaman jahe dan pepaya ini, Aryo full menerapkan pupuk organik untuk menghemat biaya tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti penggunaan kimia. Aryo optimis pada tanaman jahe dan pepaya ini bisa menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Hal itu terbukti setelah ia uji coba panen jahe setengah bedeng dengan panjang sekitar 5 meter menghasilkan kurang lebih 49 kg dengan harga per kilogram Rp15.000. Sementara untuk tanaman jahe saat ini, Aryo sudah menanam lebih dari 50 bedeng dan akan diperluas hingga 1 hektar bersama tanaman pepaya.